Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka. Untuk datanya adalah yang ini ya. Nah, data dari klien 10 data dan hasil. Jadi data ini harus kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV, dan untuk cara membuat file CSV-nya seperti ini ya. Klik file, kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini. Lalu ini kita copy ya. Nah, seperti ini. Kita copy ya, seperti ini. Lalu kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Oke, nah setelah seperti ini bisa kita save. File, save as. Nah, lalu untuk namanya kita bisa rubah ya. Kita tulis aja di sini sebagai CSV. Nah, kemudian yang terpenting ini save as type, kita klik, kita rubah formatnya gini ya, CSV UTF-8, lalu kita klik save. Nah, seperti itu caranya. Karena saya sudah buat file CSV-nya, nanti kita gunakan file ini saja. Oke, seperti itu ya caranya. Setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik New Project. Untuk nama kita tulis saja di sini sebagai model purchase. Nah, seperti ini. Create. Lalu kita klik ini ya, import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Open. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Lalu kita klik create model. Nah, untuk model type ini ya, kita pilih PLSM. Kemudian untuk model name kita tulis saja di sini sebagai model 1. Nah, seperti ini ya. Save. Selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ya. Indikator ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini caranya. X1.1 kita tekan shift, lalu kita klik X1.11. Nah, seperti ini kita drag, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masukkan dulu seluruhnya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa beri nama. Nah, ini kita copy saja dari sini ya. Nah, ini kita copy. Copy, kemudian double klik ya. Double klik. Nah, ini kita bisa paste. Seperti ini, lalu klik apply. Copy. Nah, setelah seperti ini, lalu kita rapikan ya. Kita rapikan seperti ini. Nah, untuk berubah posisi indikator ini yang kuning bisa mengklik menu ini ya. Kita klik saja, nanti arahnya mengikuti anak panah yang dipilih ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat model hipotesisnya. Nah, seperti ini ya. Dengan cara klik ini connect ya. Nah, ini connect. Jadi dari X1 ke Y, X2 ke Y, kemudian M ke Y. Nah, kemudian untuk H3 karena ini adalah moderasi ya, kita tarik dari M ke sini ya. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Ini sudah bisa kita lakukan analisis. Nah, yang pertama dilakukan di sini kita akan menguji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm ini nanti ada dua hasil ya, ada outer dan inner model. Untuk caranya seperti ini, calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya.
Untuk hasil ini bisa kita save, yaitu ada dua cara. Kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk save di dalam aplikasinya caranya seperti ini ya, tinggal klik save saja. Kemudian untuk model name kita ganti di sini sebagai PLS algorithm, jadi sesuai dengan tahapan ujinya. Kemudian kalau kita ingin save di luar dari aplikasi, tinggal klik ini ya, klik Excel, export. Nah, lalu kita bisa save di mana yang kita inginkan. Nah, kalau saya biasanya seperti ini ya, sudah saya save, ini berkelompok sesuai dengan tahapan ujinya ya, seperti ini. Ini tinggal klik save saja, nanti seperti itu akan ada hasilnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk cara nge-save hasil outputnya. Saya jelaskan dulu ya. Nah, ini adalah hasil dari gambar model PLS algorithm. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah rangkuman ya, rangkuman dari pengujiannya. Nah, kemudian yang pertama diuji di sini kita melihat loading ya, nilai loadingnya ini. Jadi loading ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, untuk nilai outer loading kita peroleh dari sini ya. Nah, ini outer loading. Nah, ini adalah nilainya ya. Nah, ini jadi nilainya ini harus di atas 0,70. Nah, ini bisa diketahui semuanya berwarna hijau, artinya ini sudah memenuhi ya, karena nilainya di atas 0,70. Nah, kemudian untuk nilai AVE, jadi AVE ini menguji validitas dari variabel laten ya. Kalau yang kuning itu kita uji menggunakan nilai ini ya, loading. Nah, kalau yang biru validitasnya kita uji menggunakan nilai AVE. Jadi untuk nilai AVE kita peroleh dari sini, construct reliability and validity. Nah, ini adalah nilai dari AVE-nya ya. Jadi nilai AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini bisa diketahui semuanya sudah di atas 0,5 ya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa variabel laten dan konstruknya itu sudah valid. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas kita peroleh dari sini ya. Nilai dari ini kerombak alpha. Jadi kerombak alpha ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,7 ya, maka dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahapan ini seluruh datanya sudah masuk ke dalam kategori valid dan reliable. Nah, kemudian untuk pengujian discriminant validity kita menggunakan nilai dari HTMT. Nah, HTMT kita peroleh dari sini ya. Ini discriminant validity. Nah, ini adalah yang bentuk matrix ya. Nah, kita gunakan yang list supaya lebih mudah. Nah, ini ya HTMT list. Nah, ini sebenarnya nilainya sama saja, kalau ini kan lebih mudah dibacanya. Nah, untuk nilai HTMT ini harus di bawah 0,9. Ini bisa diketahui ya, semuanya sudah di bawah 0,9, maka di sini tidak terjadi masalah pada diskriminannya. Kemudian untuk uji inner model yang pertama kita lihat adalah nilai VIF. Nah, ini kita lihat dari sini ya. Nah, ini collinearity statistic VIF. Nah, kita gunakan yang inner model list. Nah, yang ini ya. Jadi untuk nilai VIF ini menguji apakah modelnya itu terjadi multicollinearitas atau tidak. Dan nilainya itu harus di bawah 5 ya. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian ada coefficient of determination atau R² atau R kuadrat. Nah, ini untuk menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, kita peroleh dari sini R² ya. Ini adalah nilainya. Ini bisa dilihat nilainya adalah 0,736 ya. Jadi artinya adalah variabel X1, X2, dan M itu mempengaruhi sebesar 73,6%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian untuk f(x) atau f kuadrat ini sama dengan R ya, tapi di sini mengujinya secara parsial atau secara individu, jadi M ke Y, X ke Y, dan seterusnya. Nah, ini kita peroleh dari sini F². Nah, kita gunakan yang list ya. Nah, ini. Jadi nanti di sini ada nilainya, dan ini bisa dilihat ya di sini. Itu masuk ke kategori mana seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Jadi pengujian ini untuk menilai apakah modelnya ini sudah memenuhi kelayakan untuk pengujian hipotesis atau tidak ya. Untuk caranya seperti ini kita bisa back dulu. Klik calculate, kemudian blindfolding ya. Lalu start calculation. Kita lihat di sini cross construct validated redundancy. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah nilainya. Jadi yang digunakan itu yang ini ya, yang di Y aja. Nah, ini adalah nilainya. Jadi ini masuk kategori besar ya, artinya ketika ketika model ini dilakukan pengujian ulang menggunakan jumlah responden yang sama, maka hasilnya tidak akan berbeda, atau model penelitian ini sudah memiliki kekuatan prediksi yang besar seperti itu, sehingga bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah pengujian bootstrapping ya, ini untuk menguji hipotesisnya. Ini kita bisa back dulu. Nah, ini calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Ya, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya. Nah, untuk pengujian hipotesis kita lihat dari sini ya, path coefficient. Di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan nilai dari p-value-nya. Jadi original sample ini menguji apakah pengaruhnya itu memiliki arah yang positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Nah, jika pengaruhnya itu signifikan, maka hipotesisnya diterima ya, seperti ini. Nah, kita bisa ketahui untuk original sample seluruhnya memiliki nilai positif ya, positif, dan p-value-nya semuanya lebih kecil dari 0,05, artinya adalah signifikan. Jadi seluruh pengaruhnya ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dan untuk pengujian H3 ini ya, ini adalah untuk hipotesis H3, dan ini menguji moderasi ya, apakah variabel M mampu memoderasi pengaruh dari X1 ke Y. Ya, ini bisa ya, memoderasi secara positif signifikan seperti itu. Ini juga sudah saya buatkan lampiran sementara. Kemudian ini juga sudah ada lampirannya ya. Nah, ini seperti ini kesimpulan sementaranya, dan ini ada lampirannya, tinggal nanti di copy saja. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.